IAIN Tulungagung merupakan salah satu kampus dakwah dan peradaban yang beralamat di Jalan Mayor Sujati Timur nomor 46 Tulungagung. IAIN Tulungagung menganut Tridharma perguruan tinggi, salah satunya dengan pengabdian kepada masyarakat. Dalam usaha pengabdian ini, maka diadakan praktik pengalaman lapangan atau PPL. PPL merupakan salah satu bentuk pendidikan yang memberikan pelatihan dan pengalaman belajar yang berhubungan dengan pihak di luar kampus untuk memantapkan pengetahuan serta kemampuan yang telah dimiliki, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman yang faktual yang dapat digunakan sebagai bekal masa depan. Dalam PPL gelombang 2 ini, saya Dwi Ratnasari dari jurusan Akuntansi Syariah melakukan praktik di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek secara daring karena kondisi masih pandemi COVID-19. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Trenggalek beralamatkan di Jalan Kanjeng Jimat nomor 189 Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Karena adanya pandemi COVID-19, rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek tidak berjalan dengan maksimal karena anggaran Dinas Perhubungan dikenai refocusing. Refocusing ini mempengaruhi pada bidang lalu lintas, bidang angkutan maupun di bidang pengendalian dan operasi. Hal ini dikutip dari wawancara yang saya lakukan secara langsung kepada Bapak Heri Prasetyo selaku Kasubag Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Silakan. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Saya Dwi Ratnasari dari IAIN Tulungagung sebagai peserta PPL PEBI 2021 gelombang 2. Di sini saya mau interview, observasi sama wawancara dengan Bapak. Apakah benar Pak Heri Prasetyo sebagai Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan? Mohon maaf Pak, mau bertanya. Kalau untuk Dinas Perhubungan sendiri, sumber keuangannya dari mana Pak? Jadi sumber keuangan itu kan banyak ya, Dek. Jadi tidak hanya dari pendapatan daerah kan. Artinya kalau bisa dijabarkan sumber keuangan Dinas Perhubungan itu bisa berupa dari dana alokasi umum, kemudian dana alokasi khusus DAK, kemudian juga dari DBH CHT itu dari pajak rokok, kemudian dari pendapatan sendiri, dan
bisa ada penambahan BK, bantuan keuangan dari provinsi. Nah, itu biasanya seperti itu. Namun demikian untuk Dinas Perhubungan selama ini yang umum ya, yang umum khususnya di tahun 2020 ya, yang dipertanyakan seperti itu, kita mendapatkan dari DAU, kemudian dari DBH CHT, itu aja. Ya. Dari dana alokasi umum itu berkisar berapa Pak untuk tahun 2020? Untuk tahun 2020 di tahun 2020 kita total pagu sebesar 25,5 miliar ya. Itu mencakup belanja pegawai, belanja rutin, belanja modal, barang jasa itu ya. Kemudian juga belanja teknis lainnya seperti itu. Untuk tahun 2020 sebesar 25,5 miliar. Dari dana alokasi umum sendiri kan itu ada berbagai belanja daerah. Terus kan tahun 2020 itu juga awal dari COVID-19 yang ada di Indonesia ya Pak. Itu apakah ada pengaruhnya terkait dana alokasi umum pada keuangannya Dinas Perhubungan Pak? Tentu. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada dua sisi sekaligus ya, dua sektor sekaligus. Jadi dari sisi pendapatan juga berpengaruh, juga dari sisi belanjanya juga berpengaruh. Artinya pagu yang disediakan, pagu indikatif yang disediakan di induk itu sebesar 25M tadi, itu kita juga mendapatkan penyesuaian di pertengahan tahun atau disebut dengan refocusing sesuai dengan kebijakan PMK nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan adanya penyesuaian pagu anggaran atau disebut umumnya ada istilah ya, istilah refocusing ya, jadi jangan salah menyebut, jadi memfokuskan ya, bukan recopusing. Kalau recopusing berarti kan kamu pusing kan gitu ya. Gimana lanjut? Untuk yang kira-kira dana belanja apa saja yang direfocusing pada anggaran tahun 2020? Ya. Prinsipnya pada tahun 2020 kita akan mendapatkan informasi terkait refocusing itu kan di awal ya. Jadi saya ingat sekali pada tahun 2020 itu refocusing dilakukan di bulan, perencanaannya di bulan, mulai bulan April dan penetapannya kan di bulan Mei. Artinya pada saat bulan April itu kan OPD masih, misalkan ada paket-paket pekerjaan yang berupa fisik itu masih dalam tahap penyusunan KAK dan sebagainya. Sehingga pada saat Dinas Perhubungan mendapat informasi terkait refocusing, itu kita dijatah ya. Dijatah itu dikurangi sebesar 5 miliar. Nah, dari 5 miliar itu kan tentunya kita punya strategi ya. Kita punya strategi atau langkah-langkah supaya proses pelaksanaan APBD di Dinas Perhubungan itu berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itu kita mendapat petunjuk dari pimpinan bahwa penyesuaian pagu, pengurangan pagu itu dikurangi dari belanja modal, belanja barang jasa yang sekiranya tidak mengganggu kegiatan operasional. Kenapa kok kita tidak mengambil dari belanja pegawai, kemudian belanja operasional, belanja rutin? Karena kalau kita mengambil belanja pegawai, belanja rutin, belanja operasional itu adalah belanja wajib. Kalau kita mengambil dari situ kemudian mempertahankan belanja modalnya, nah ini ada kekhawatiran nanti seperti belanja pegawai tidak bisa terpenuhi, belanja operasional yang seperti pemeliharaan dan sebagainya, perawatan itu tidak terpenuhi. Sehingga kita mengambil langkah, ya sudah, kita mengambil langkah untuk membatalkan belanja modalnya. Nah, seperti itu. Mungkin dari saya
sampai sini dulu, nanti misalkan ada yang ditanyakan saya menghubungi Bapak lagi. Iya. Ya, silakan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, perbuatan maupun tingkah laku, mohon untuk dimaafkan. Iya. Terima kasih Pak. Iya, Bagi sama-sama. waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Tulungagung yang telah melaksanakan PPL di Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Saya harapkan sinergitas antara dunia pendidikan dengan instansi pemerintahan akan selalu kuat dan akan menjawab tantangan kehidupan yang lebih kompleks dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Hidup dan luar biasa untuk UIN Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kebersamaan. Kalian praktek di sini melalui daring tidak sia-sia. Banyak ilmu yang kalian berikan. Semoga kedepannya antara ilmu dan manfaat yang kalian peroleh di masa perkuliahan itu bermanfaat dan tentunya berguna bagi bangsa dan negara. Selamat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tugas akhir di depan mata. Selamat berjuang, terus semangat. KIN mantap.